Bu Umi, Iya, Pak. siap Bu Umi? Siap. 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 Silahkan disiapkan rekamannya dulu. Direkam. Ya, sudah, Pak. Ya. Sudah. Sekarang baca Quran. Oke. Disiapkan. Sudah juga, Pak. Berhalangan betul. Boten. Baca nomor 10. Nomor 10. Yang di itu ya, Pak. Bentar. Nomor 10 halaman pertama. Oh, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Lanjut, Pak. Oh, ada lagi ya. Alif lam ro. Alif lam mim ro. Kaf ha ya ain sod. Wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Siapkan tulisan. Ya. Ya, siap. Tulis. Oke. Ilahin nas. Silahkan ditulis. Oke. Tulisannya elek tenang. Nih, Pak. Ke bawah, dibawahkan. Oh, di bawah. Sudah. Oke. Tulisannya terketek. Silakan Bu Mulan. Ya, terima kasih Bu Umi. Ya, Bu. Siap. Materinya apa Bu? Menggali informasi dari hasil wawancara atau eksplorasi lingkungan. Bahasa Indonesia ya? Iya, Saja. Bu. Iya. 1. Apel. Oke, sekarang coba dilihat tujuan pembelajaran Bu. Iya, Bu. Tunjukkan yang TPACK Bu. Yang bermuatan TPACK. Di tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua, Bu, setelah melihat video wawancara cara merawat tanaman jeruk, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tanaman jeruk dengan benar sesuai video. Yaitu sudah HOTS atau belum? Mengidentifikasi, Bu, sudah C6, Bu. C4. Di level C4. C4 Iya. itu apa? C4 itu menganalisis. Kalau Mengidentifikasi. C5? C5 apa ya? Menguraikan apa ya? Agak lupa, Bu. Kalau yang C6 mencipta apa ya? Agak lupa. C1? C1 memahami. Oke, sekarang jelaskan ABCD-nya Bu pada tujuan pembelajaran. Ya. A-nya itu audiens, yaitu peserta didik. B-nya behavior, yaitu langkah pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian C-nya condition. Coba dalam tujuan pembelajaran yang jenengan, coba kalimat okay. mana? Setelah melihat video wawancara cara merawat tanaman jeruk itu condition. Peserta didik itu audiens, mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tanaman itu behavior, dan yang dengan benar sesuai video itu degree-nya.
Oke, ini menggunakan model apa? PBL, Bu. PBL, langkahnya bagaimana? Langkahnya yang pertama mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Selanjutnya yang kedua mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Masalah apa yang disajikan ke siswa di awal? Di awal itu saya menyajikan tentang berbagai masalah yang ditemui pada saat kita merawat tanaman. Khususnya di sini tanaman buah jeruk, Bu. Oke, dari permasalahan itu bagaimana cara Ibu agar siswa berkembang, berpikir kritisnya? Ya. Pertama, saya hanya menampilkan gambar terkait dengan masalah tersebut. Sebagai contoh, ada pohon jeruk yang layu. Terus nanti anak diminta menganalisis dari gambar itu, diamati, dicermati, dianalisis, kemudian siswa memberikan solusinya. Ada lagi gambar yang kedua di LKPD, ada perbandingan dua buah pohon jeruk. Misalkan yang satu berbuahnya lebat, yang satunya kurang, seperti itu berbuahnya sedikit. Nah, nanti juga gambarnya tidak diberi tulisan, Bu. Jadi nanti biar anak itu menganalisis sendiri. Paling nanti kalau ada yang kebingungan lah kita memberikan bantuan seperti itu, Bu. Begitu juga Coba, ada peran guru, Anda memberikan itu semua. ya, Peran guru seperti apa dalam mengarahkan siswa berpikir kritis tadi? menjadi fasilitator, Bu. Seperti apa memfasilitasinya? Kalau ada anak yang masih kesulitan, kita membimbing secara individual maupun secara kelompok. Saya bertanya secara umum saja, secara untuk umum. mengarahkan berpikir kritis. Arahannya bagaimana? Ya, diperlihatkan gambarnya begitu, Bu. Nanti kan anak-anak bisa menganalisis. Secara tidak langsung kita memberikan kesempatan. Kalau hanya diperlihatkan gambarnya, anak-anak lihat gambar ini, anak hanya mengamati. Nah, sekarang guru perannya seperti apa supaya berpikir kritis? Memberikan pertanyaan itu, Bu, untuk kayak pertanyaan pemantik apa ya? Jadi seperti apa pertanyaannya? Ini gambar apa ya anak-anak? Misalnya seperti itu. Oh itu pohonnya kenapa? Seperti itu. Terus harus bagaimana solusinya supaya tidak layu, misalkan begitu, Bu. Nanti anak-anak menuliskan di lembar jawabnya. Sekarang kegiatan pembelajaran seperti apa yang mendorong siswa berpikir tingkat tinggi? Yang saya tanya proses pembelajarannya. Oh iya. Dari awal di kegiatan diskusi kita sudah memunculkan permasalahan yang di situ juga menuntut kemampuan anak untuk menganalisis gambar-gambar yang kita sajikan. Oke, menganalisis di C berapa? Di C4. Di C4. Oke, sekarang dalam pembelajaran Anda menggunakan media apa saja? Ada PowerPoint, ada video. Video dan PowerPoint buatan sendiri? Buatan sendiri. Video menggunakan aplikasi apa pembuatannya? Pakai Camtasia, Bu. Editingnya. Editingnya Camtasia. Iya. Oke, selanjutnya penilaian apa saja, Bu, yang dilakukan? Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Sikap apa saja yang dinilai? Sikap yang dinilai meliputi kayak tanggung jawab, kemudian agak lupa di itu ya, nggak di-print semuanya. Tanggung jawab, kemudian kerjasama kelompok, terus satu lagi hasilnya juga dinilai, Bu. Hasil apa? Agak lupa. Hasil diskusinya. Ya, selanjutnya hanya itu saja sikap yang dinilai. Sikap sosial dan spiritual juga diamati, Bu. Nanti dituliskan di dalam jurnal. Oke, kemudian yang kedua tadi penilaian apa tadi? Penilaian sikap, terus yang kedua pengetahuan. Pengetahuan paling tinggi Anda menilai di level berapa? Di level 100, Bu. Karena level 100? Iya. Karena
Oh, untuk pengetahuan iya karena soalnya pilihan ganda, Bu. Dalam taksonomi Bloom, Mm-mm. pertanyaannya ada di level berapa, Bu? Oh, level pertanyaan yang mana ya, Bu, ya maksudnya? Di Soal pengetahuan. Oh, pengetahuan. soal pengetahuan. Oh, bervariasi, Bu. Ada yang masih di C2, Yang ada yang paling tinggi Oh, ada di level berapa? masih ada yang C6 apa enggak ya? Belum Anda membuat Kadang-kadang sendiri tidak ini? iya, kadang menganalisanya belum begitu paham, Bu. Oke, coba di C6 Anda membuat soal seperti apa? Contohnya saya nggak mencantumkan sampai level 6 sih, Bu, hanya C4 di kisi-kisinya. C4, contoh Iya. soalnya seperti apa? Contoh soalnya misalkan kita berikan teks bacaan ya, kemudian ada di soal pertama kayak yang di soal nomor 7 misalkan ya. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri jenis jeruk keprok RGL adalah, nah nanti siswa menganalisis dari bacaan yang kita sajikan. Kemudian peserta didik dapat menentukan jawabannya yang paling tepat seperti itu, Bu. Sekarang untuk keterampilan, apa yang dinilai? Keterampilan ketika peserta didik melakukan diskusi, Bu. Oh, diskusi masa keterampilan? Apa yang dinilai Oh, apanya? iya, iya. Kalau di tema ini, peserta didik itu maju ke depan kelas, Bu, presentasi. Maju terus terampil. Heeh. Kalau dia mau maju terampil. Ya, belum, nanti diamati, Bu, Ya, keterampilan kemampuannya apa apa. yang Oh, diamati? kayak percaya diri, kepercaya diriannya. Kemudian percaya diri, selanjutnya apa ya, Terkait dengan ketepatan jawabannya. materi, Iya. terkait dengan materi apa yang dinilai? Terampil apa? Terampil menganalisis itu, Bu, menuliskan hasil diskusi tadi. Terampil menulis. Iya, menuliskan mengidentifikasi langkah-langkah memelihara tanaman tadi, Bu. Kan ini bahasa Indonesia, jadi keterampilan menulis begitu. Bingung, Bu. Tampilan. Ya kalau Materimu apa tah ini? Oke, menemukan informasi, Bu. ya. Ya. Cara merawat tanaman jeruk ya. Sekarang coba tanpa Anda membaca. Dijelaskan secara singkat cara Iya. merawat tanaman jeruk yang baik. Ya. Memelihara tanaman jeruk itu yang pertama juga harus memperhatikan cara menanamnya. Yang kedua juga memilih jenis jeruknya yang sesuai. Terus lokasi yang digunakan juga tepat, ya disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, misalkan di daerah pegunungan atau di daerah dataran rendah. Nanti ada jenis jeruk tertentu yang cocok ditanam di dataran tinggi, ada juga yang di dataran rendah. Kita harus menentukan dengan tepat. Selanjutnya, kita juga harus merawatnya yang paling penting, Bu. Jadi yang pertama terkait dengan cara menanam. Ya, tadi saya kan bertanya cara merawat. Oh, cara merawatnya cara ya. merawatnya Ya. bagaimana? Cara merawatnya diberikan pupuk, kemudian perlu diberi disiram sesuai dengan kebutuhan tanaman. Misalkan ketika baru menanam dari bibit, belum lama itu harus sering disiram, misalnya setiap hari. Tapi ketika sudah tumbuh akarnya kuat, itu disesuaikan juga dengan curah hujan di daerah itu, Bu. Oke, langsung selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kalau ada misalnya itu batang pohonnya jangan dibiarkan terlalu tinggi, jadi perlu diadakan pemangkasan supaya nanti pohonnya menjadi tidak terlalu tinggi ngerembaka gitu. Lanjut. Ya, kemudian kalau ada hamanya, ada yang terkena hama bisa di daun atau buah, diantisipasi dengan semprotan pestisida. Kalau ada yang sudah terlanjur terkena hama, itu batang pohonnya kita pangkas dan dibuang dibakar. Yang lebih aman dibakar supaya tidak menular ke batang pohon lainnya. Seperti itu, Bu. Oke. Saya rasa cukup, Pak Wardi. Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Namun